So, Burg Eltville. So, mari kita naik ke tempat turun atau tower. So, saya kurang tahu ini tempat untuk ini namanya Gravenkamer. Kamar itu room atau boleh dikatakan Graf. Graf itu bangsawan. Jadi ini ruangan dari tempat bangsawan. Ini ada peti 2. Coba saya buka isinya. Oh, kabel untuk ini. Itu perpanjangan. Ini sudah tua sekali. Kita lihat lambang atau panji-panji. Yang tengah itu ada rodanya. Itu lambang dari kota Mainz. Dari kita coba ke depan sini. Saudara, ini kalau dilihat ini, itu huruf-huruf untuk percetakan. Karena penemu percetakan pertama itu Johannes Gutenberg. Kemudian juga nama universitas yang di Mainz, Johannes Gutenberg. Kita naik lagi. So, ini di lantai kedua. Jadi ruangan ini sekarang dipakai untuk mengingat kebesaran dan jasa dari Johannes Gutenberg, yaitu penemu mesin cetak pertama di dunia. So, Erfinder, Unternehmen, Perfektionist. Erfinder itu penemu, Unternehmer itu usahawan, perfeksionis itu ya orang yang cenderung perfect. So, jadi ini kita bisa lihat sertifikatnya tahun 1465. Jadi ini ditulis pakai tangan yang kiri, tangan yang kanan ditulis dengan cetakan.
Ini salah satu buku cetakan dari Johannes Gutenberg yang sudah dibendel kembali. Sudah huruf-hurufnya mesin cetak. Ini mesin cetak. So, Bible zaman dulu besar sekali. Semua cetakan ini, cetakan buku. Ini tahun 1710. Kota Eltville ini kota ke-6 tertua, yaitu kota percetakan. So, mari kita naik ke tingkat 3 dari tower. Jadi ini bekas kastil Eltville ini dimiliki oleh kota madya Eltville dan dimiliki oleh provinsi Rheinland-Pfalz. Jadi peninggalan-peninggalannya dari pemilik kastil yang sebelumnya, jadi para bangsawan atau para kesatria dan keturunannya sudah tidak ada lagi atau mungkin disimpan di museum. Dan sekarang bekas kastilnya ini dipakai untuk pameran juga dan juga museum dan museum kota Eltville. Ini misalkan tentang Friedhof von Eltville. Friedhof itu makam atau kuburan. Jadi banyak peninggalan-peninggalan yang ditemukan di sini. Peninggalan kuno. Jadi juga sekaligus tempat untuk pameran, untuk barang-barang sejarah, prasejarah dan sebagainya ditemukan di sini. So, kita naik yang ke tingkat keempat.
Jadi ini tower paling atas, ini atap. Ini tower paling atas ini di lantai yang keempat ya. Ini punya ketinggian 24 meter dari permukaan Sungai Rhine. Jadi kita bisa lihat dari jendela satu persatu. Ya. Itu di depan itu kota Eltville. Itu yang di bawah itu perkebunan anggur. Sudah bisa lihat yang hijau itu. Nah, sini mungkin lebih agak jelas lagi. Ya, sini lebih jelas lagi. Sini kurang tahu untuk apa. Mungkin juga untuk tempat ini melihat lewat ini, lewat tower kecil ini. Itu yang ujung. Jadi kalau bentuknya tower ini segi empat, saudara. Jadi ujungnya persis di sikunya itu dibangun tower-tower kecil. Ini di sebelah Sungai Rhine yang ke arah Wiesbaden, kita lihat ada kapal pesiar. Kalau terus sana ujung, saudara, itu menuju kota Wiesbaden. Itu ada bangunan kecil, mungkin restoran itu, yang ada towernya kayak istana kecil juga. Ini tempat berlabuhnya kapal-kapal kecil. Ya. Ini lihat tutupnya masih dipakai, jendelanya masih pakai kayu. Ya. Ini juga ujung satu lagi, jadi sudut-sudutnya jadi tidak dibikin lansip, tapi dibikin tower-tower kecil, saudara. Ya, selain juga untuk ini, untuk melihat, juga mungkin bisa untuk tempat penjagaan, pengintipan juga. Itu saya kira ya. Itu kapal pesiarnya lewat burg ini. Itu benderanya merah putih biru. Jadi kapal pesiar ini sampai Holland, dari Holland ke Jerman, dan karena Holland juga dilewati Sungai Rhine, jadi bisa booking untuk Sungai Rhine mungkin bisa 3 hari 3 malam, makan tidur di sana, ada hotelnya, atau ada yang sampai seminggu. Jadi melewati beberapa negara. Itu gerejanya, gereja di Eltville. Tapi kalau saya lihat ujungnya itu bukan gereja Katolik, karena kalau gereja Katolik di sini itu ujungnya ada, paling ujung ada figur ayam jago untuk mengingat penyangkalan Petrus. Jadi kita kalau ke sana, ke Sungai Rhine, turun, itu nanti sampai ke kastil yang kemarin saya ke sana itu, Kastil Rheinstein dan juga Kastil Schöneck, dan banyak kastil-kastil runtuhan sepanjang Sungai Rhine sampai kota Sangguar. Ini tadi kita masuk dari sini. Kita masuk yang sebelah kiri. Oh, ternyata sama, saudara. Karena ini juga ini tower tangga dengan 2 jalan masuk. Udah, kita turun. Tapi di sini dulu yang membangun, yang suruh bangun, dan ini juga kastil ini
abad 14 itu dibangun oleh juga uskup agung yang sekaligus juga ini Kurfürsten atau perwakilan raja, atau saya sebutnya raja-raja kecil ya, yang menguasai daerahnya masing-masing. Karena pemimpin tinggi gereja, uskup-uskup dulu juga merupakan perwakilan dari Tuhan langsung. Jadi mereka selayaknya disebut juga raja. Tapi mereka masih di bawah paus yang di Roma. Kita menuju paling bawah. Mungkin bisa turun lagi ke bawah saja. Mungkin bisa turun ke bawah tanah. Ini ruangan bawah tanah. Sempit sekali sudah. Juga tentang patung atau Johannes Gutenberg. Sudah nggak ada apa-apanya, gelap sekali. Jadi saya naik lagi. Nah, ada lampunya juga, nggak bisa dinyalain. Udah itu aja. Terus ini rumah, yaitu di sebelah turunnya itu yang kita lihat dari atas. Rumah sebelahnya. Kita masuk ke, oh ya, ini sisa-sisa bangunannya, tembok dan jendela, tapi sudah runtuh semua, mungkin ya akibat Perang Dunia Kedua juga saya kira, atau akibat lain saudara, karena kota Mainz cukup hancur waktu Perang Dunia Kedua. Dan di sini atau jarak dari Eltville ke Mainz itu cuma 20 kilo saudara. Dari rumah saya tadi bahkan saya lihat di GPS bahkan sekitar ya 19-an, 1 kilo lebih. Dan kalau sudah lihat temboknya saudara, nggak tahu, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 9. Tangan saya 21 cm, jadi kali 8, 168, jadi 190-an. Ini tempat untuk mengintip juga, atau juga tempat untuk memberi sinar. Ini areanya. Ini kita bisa dilihat temboknya yang masih utuh, sisanya hancur. Kita lewat masuk dulu dalam sini. Ya, ini salah satu juga dulu sini tempat untuk ini juga saudara, untuk bisa untuk mengintai mungkin ya, karena dan juga bisa untuk memberi sinar dan sebagainya. Yang jelas dulu jalan menuju ke tamannya ya, tapi hancur itu. Kita lihat ini saudara, itu Sungai Rhine. Kita lihat itu dari sini, kita
itu towernya itu. Kita tadi masuk di sana. So, ini apa saudara? Ditutup. Bisa sebagian hancur ya. Lihat temboknya. Itu tadi saya baca di tembok tentang salah satu uskup agung, yaitu abad 18 yang memerintah juga di kastil ini, ya dari Mainz. Dia seorang uskup, seorang dokter, dan juga salah satu pelopor untuk ini, untuk medicine atau kedokteran. Ini dinamakan Rosengarten atau Rosengarten. Jadi taman bunga mawar. Masih bisa dilihat mawarnya bagus-bagus, tebal-tebal gitu. Jadi kalau di sini mawar tidak seperti di Indonesia, saudara. Mawar di Indonesia terlalu tipis-tipis, terus diambil untuk ini, untuk nyiram bunga ke kuburan. Itu masih ada knosper, masih ada kuncupnya itu masih juga berbunga lagi. Tuh, ada yang udah layu dan banyak juga yang lain. Tadi saya lewat jembatan itu, jembatan kayu itu yang menghubungkan ke kastilnya. Kita lihat kastilnya, kita lihat taman di bawahnya. Jadi ini juga luas sekali tanahnya. Jadi ini pohonnya ya, bagus sekali, jadi bisa rimbun sekali. Tapi nanti kalau gugur ini jadi gundul, kalau enggak dipotong, dibikin bisa ini, bisa rapat, sehingga ini apa punya rasa sejuk juga. Ini di bawah shadow, di bawah jadi menjadi teduh. Ini nanti kita bisa turun ke bawah. Ini temboknya. So, ini kita turun taman yang ke bawah. Sini ya, sini. Ini temboknya tadi yang menuju taman di atas. Dan saudara selalu tahu temboknya bawahnya selalu ada penguatnya yang miring, saudara, supaya temboknya nggak hancur yang di bawah. Atau kalau di Indonesia atau biasa kalau orang membangun menara, yang bawah selalu tebal, lebih lebar ya. Jadi itu juga supaya tidak runtuh di mana selalu. Ya, tiap berapa nih? Tiap mungkin berapa ya?
Itu persis di tepi Sungai Rhine. Tuh, kita bisa melihat kapal lewat. Itu ada WC. Itu mawar apa ya, mawar grombyol namanya, satu sisi. Nah, ini udah jalan keluar. Itu di sebelah kiri saya itu ada restoran dan bar. Jadi saudara, di depan kita ini sekali lagi itu namanya Kastil Eltville dan kotanya namanya Eltville ya. Dan dibangun pada abad 14 atas perintah Uskup Agung, Uskup Raja atau Kurfürsten dari Mainz, atau tembok yang mengelilingi ini Kastil Eltville. So, tapi saya harus kembali ke mobil saudara. Ini juga bekas tembok yang hancur. Jadi saya kira di kastil ini kalau memang masih utuh seperti awal dibangun ya, dia lokasinya luas sekali, sangat luas. So, untuk foto-foto di sini bagus, terutama mungkin orang yang nikah ya, untuk jadikan lokasi foto. Jadi yang mau nikah Bu, bisa lapor ke saya, nanti saya organisasikan ke sini. Ini yang masih ketinggalan saudara.